Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Malik, kelas 01 dengan NIM 2303035010006. Baik, saya akan menjelaskan salah satu materi mengenai psikologi pendidikan. Materi yang akan saya bahas yaitu kontrol diri dan kematangan emosional. Latar belakang. Perkembangan kontrol diri pada dasarnya sejalan dengan bertambahnya usia seseorang. Semakin dewasa diharapkan mempunyai kontrol diri yang lebih baik dibanding saat remaja dan anak-anak. Namun, beberapa kasus menunjukkan hal yang sebaliknya, di mana beberapa permasalahan tersebut juga dilakukan oleh orang dewasa. Mahasiswa yang telah beranjak dewasa atau bertambahnya usia dan ilmu diharapkan mempunyai kontrol diri yang lebih baik dibanding anak-anak SMA. Jika bertambahnya usia tidak diimbangi dengan kemampuan mengendalikan diri dan berbuat sesuatu dengan sesuka hati, serta lebih mementingkan ego tanpa menghiraukan konsekuensi yang diperoleh, maka seseorang akan mendapatkan masalah yang besar. Pengertian kontrol diri. Pertama, kontrol diri merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan oleh individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan tempat tinggalnya. Kedua, menurut Kaplan 2002, kontrol diri adalah kemampuan individu untuk mengarahkan tingkah lakunya sendiri dan kemampuannya untuk menekankan atau menghambat dorongan yang ada. Ketiga, menurut Goldfried dan Merbaum, mendefinisikan kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah yang positif. Jenis-jenis kontrol diri. Yang pertama, kendali berlebihan atau over control, yaitu kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri dalam beraksi terhadap stimulus. Kedua, terkendali atau under control, yaitu suatu kecenderungan individu untuk melepaskan perubahan dengan bebas tanpa perhitungan yang tepat. Ketiga, pengendalian yang sesuai atau appropriate control, yaitu kontrol individu dalam upaya mengendalikan perubahan secara tepat. Aspek-aspek kontrol diri. Pertama, kontrol perilaku atau behavioral control. Kedua, kontrol kognitif atau cognitive control. Ketiga, kontrol keputusan atau decisional control. Cara mengembangkan kemampuan kontrol diri. Pertama, kita perlu mengidentifikasi apa bidang kehidupan kita. Kedua, cobalah mengidentifikasi emosi yang kurang dikontrol, seperti kemarahan, ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, kebencian, kesenangan, atau ketakutan. Ketiga, mengidentifikasi pikiran atau keyakinan yang mendorong kita untuk berperilaku dengan cara yang tidak terkendali. Keempat, visualisasikan diri kita dengan bertindak melalui pengendalian diri dan menahan diri. Kematangan emosional. Harloch menyatakan bahwa kematangan emosional yaitu individu menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional. Tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya, seperti anak-anak atau orang yang belum dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosional. Pertama, pola asuh orang tua. Kedua, pengalaman trauma. Ketiga, suasana hati. Keempat, usia. Itulah tadi penjelasan mengenai materi kontrol diri dan kematangan emosional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.